Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Nurul. Oh ya teman-teman, gimana kabarnya semua? Semoga sekalian selalu sehat, dilancarkan rezekinya dan selalu mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jangan lupa setiap hari harus berdoa ya. Nah, kita kalau berdoa itu perbanyak untuk mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah. Karena kalau Allah sudah meridhoi kita, sudah merahmati kita, insya Allah apapun itu yang terbaik untuk kita akan Allah berikan. Oh ya teman-teman, kali ini aku mau nge-vlog ya, saran dari komentar dari vlog aku yang sebelumnya ya teman-teman. Nah, sebelumnya aku bahas, aku mau bacakan dulu firman Allah ya, surat Luqman ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di muka bumi ini dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri ya. Nah, apa maksud dari ayat tersebut ya teman-teman? Yaitu kita, seberapapun kita punya harta, seberapapun besar kita punya fasilitas ya, kita tidak perlu sombong terhadap orang lain, karena di mata Allah semuanya itu sama ya. Allah yang memberikan semuanya, harta Allah yang berikan, fasilitas Allah yang memberikan, kecerdasan juga Allah yang memberikan. Jika Allah sudah kun fayakun, kecerdasan akan diangkat, maka diberikanlah hilang ingatan atau kecelakaan atau musibah. Kemudian fasilitas, bila Allah berkehendak untuk mengangkat fasilitas yang ada pada diri kita ya, yang ada sedang kita punya, Allah turunkan kebakaran, maka sudah hanguslah, tidak ada lagi fasilitas yang kita punya. Dan juga harta ya, harta kekayaan, kalau Allah sudah berikan kun fayakun, berkehendak untuk mengambil harta ya, diberikanlah itu musibah, kehilangan, kerampokan dan lain sebagainya. Nah, maka hilanglah semua harta. Dan satu lagi aku bacakan ya, ada hadis riwayat Muslim ya, yang artinya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dari Nabi bersabda, tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada seberat biji zarah ya, dari kesombongan, walaupun seberat biji zarah teman-teman. Salah seorang sahabat bertanya, sesungguhnya seorang itu menyukai pakaian yang indah dan sepatu atau sendal yang bagus. Nabi menjawab, sesungguhnya Allah Maha Indah dan menyukai keindahan. Sedangkan sifat sombong akan menghalangi seseorang untuk menerima kebenaran dan meremehkan manusia. Nah, apa itu maksudnya teman-teman ya? Kalau yang ini arti kesombongan itu seperti apa? Misalnya nih, ada teman kita yang sukses. Nah, teman kita yang sukses itu misalnya pernah sama kita dibantu gitu kan teman-teman. Nah, terus kita berkata sama teman kita gitu ya, kamu nggak mungkin lah sesukses itu kalau bukan saya gitu, kalau bukan saya yang udah bantu kamu, atau kalau bukan saya. Nah, kalau setiap berkata atau berbicara, bercerita ya, itu selalu saya, karena saya gitu, karena saya, jadi karena saya kamu sukses, karena saya. Jadi apa yang dikatakan selalu saya dan saya gitu. Nah, itu biasanya ciri-ciri orang yang sombong. Karena ada riwayat ya, datang seseorang kepada ulama dan kemudian dia bercerita pada ulama. Nah, setelah bercerita pada ulama, kemudian dia bertanya kepada ulama itu, apa kesalahan saya wahai alim ulama? Kemudian alim ulama itu menjawab, kamu bercerita terlalu banyak saya dan saya, juga membanggakan diri gitu. Maka itulah kelemahanmu, yaitu sombong. Karena kalau sifat sombong itu adalah selalu saya dan saya. Kalau bukan karena saya, kamu gak akan sukses. Atau misalnya ya, seorang bos pada anak buahnya, kamu kalau bukan kerja di sini, kamu kalau bukan saya gaji ya, mendapatkan uang, kamu tidak akan bisa makan. Nah, itu ya poin pertama. Dan juga ada atau misalnya yang punya kontrakan. Misalnya gini, kalau kamu tidak, aku kasih fasilitas kontrakan, mungkin kamu sudah kepanasan. Kalau bukan saya yang kasihan, nah gitu. Nah, itu tidak boleh ya. Nah, tadi kan sudah ada diriwayatkan tidak akan masuk surga bagi seseorang yang
sedikit saja, walaupun itu sebesar biji zarah kesombongan ya, tidak akan. Nah, Allah Maha Indah dan juga menyukai keindahan. Kita tidak akan bisa melihat Allah ya begitu indahnya karena terhalang oleh kesombongan tadi, teman-teman ya. Karena kesombongan yang tadi itu bisa menyakitkan seseorang ya. Karena contohnya yang tadi itu kan, kalau bukan karena saya kamu tidak akan makan, kalau bukan karena saya kamu ngontrak di saya, kamu kepanasan misalnya ya, kayak gitu. Jadi tidak boleh ya teman-teman, karena semuanya itu sudah Allah berikan, sudah Allah tentukan gitu ya teman-teman. Dia bisa makan hari ini itu sudah Allah berikan rizki. Dia punya tempat tinggal, dia punya fasilitas, dia punya usaha, walaupun itu kecil-kecilan, semuanya juga sudah Allah tentukan ya. Jangan selalu berbicara kalau bukan karena saya, kalau bukan karena saya gitu ya. Karena dikhawatirkan ya, itu tadi ada kesombongan, walaupun itu sedikit sebesar biji zarah, akan menghalangi kita untuk masuk surga dan untuk melihat keindahannya Allah gitu teman-teman. Atau kita tidak suka dengan seseorang ya, kemudian kita menendadahkan wajah kita atau memalingkan wajah kita, itu juga termasuk kesombongan ya teman-teman. Kalau kita tidak suka sama seseorang, atau misalkan seseorang itu yang suka nyinyirin kita, atau misalkan seseorang itu yang pernah berbuat jahat pada kita atau berbuat zalim terang-terangan pada kita, biarlah cukup kita diam dengan menundukkan wajah. Tidak perlu kita menadahkan kepala atau memalingkan muka gitu teman-teman ya. Karena tadi sudah aku bacakan kan, dan janganlah kamu memalingkan muka ya, berjalan di muka bumi ini ya, karena kesombongan gitu. Karena semuanya itu yang Allah berikan kepada kita. Ingat teman-teman, sekali lagi aku kasih tahu, semuanya itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah, bukan hanya itu ya teman-teman, mohon maaf ya, kadang atau kebanyakan lah sekarang ya, yang tidak punya ilmu atau yang tidak punya harta pun sombong gitu ya. Nah, sekarang aku mau bacakan hadis riwayat Muslim juga, bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berpesan ya, pernah bersabda, ada 3 golongan manusia pada hari kiamat, tidak disapa, tidak disucikan, tidak ditatap, dan juga ditimpakan azab yang pedih ya teman-teman. Yang pertama yaitu orang tua yang berzina ya. Yang kedua yaitu penguasa yang berdusta ya. Kenapa? Karena ia akan merugikan banyak orang atau rakyat ya, seperti mengambil hak mereka ya. Terus juga banyak merugikan rakyat, dan juga khianat dalam kepemimpinannya. Nah, dan yang ketiga yaitu orang miskin yang sombong. Allah benci kepada orang kaya yang sombong, tapi lebih benci lagi kepada orang miskin yang sombong. Kenapa? Karena tidak ada yang patut disombongkan. Jika orang kaya sombong, masih bisa dimengerti, meskipun hakikatnya ia juga miskin. Karena yang didapatkan bukan miliknya, tapi milik Allah. Orang yang miskin harta, miskin ilmu, miskin kontribusi, miskin ibadah, dan lain-lain, namun sombong, itu namanya terlalu. Ya Allah yang patut sombong, al-mutakabbir, dan ia tidak suka kepada orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Nah, maksudnya apa teman-teman nih di sini yang sudah miskin ilmu ya, miskin harta, tapi tetap sombong. Contoh seperti ini. Orang yang miskin ilmu diberikan ilmu pengetahuan oleh ustadz atau alim ulama, atau misalkan oleh guru gitu ya, tapi dia lah gitu, suka kayak gitu ya teman-teman, tidak mau menerimanya gitu. Nah, itu juga termasuk kesombongan. Terus ada juga yang sudah miskin harta, diberikan juga ilmu pengetahuan oleh seseorang gitu ya, yang sudah sukses mungkin, atau diberikan motivasi mungkin gitu ya oleh seseorang, tapi dia menolaknya. Nah, itu juga termasuk kesombongan. Hukumnya wajib untuk menuntut ilmu bagi muslimin dan muslimat ya, bukan hanya anak-anak, tapi sampai ke liang lahat pun yang namanya menuntut ilmu itu wajib ya.
Dengan kita pun lagi merintis usaha, kemudian kita itu gagal, nah itu pun sama saja kita menuntut ilmu, karena di situ kita belajar ya dari kegagalan demi kegagalan gitu teman-teman. Nah untuk itu jangan pernah mengeluh ya teman-teman, itu juga suatu pelajaran, suatu kita nuntut ilmu juga dari pengalaman kita gitu teman-teman. Nah salah satu kita itu tidak sombong adalah bersyukur ya. Bersyukur yang sudah kita dapatkan, yang sedang kita jalani sekarang, rizki yang sedang kita nikmati sekarang gitu ya. Apapun itu yang termasuk orang yang tidak sombong bila kita itu bersyukur gitu ya sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mari sama-sama untuk berdoa ya teman-teman. Semoga kehilapan-kehilapan yang sudah terjadi pada kita semua pasti merasakan yang namanya memang dalam hati ada kesombongan gitu ya teman-teman. Semoga dihapuskan semua dosa-dosa kita, dan setelah belajar yang sekarang gitu ya, kita sudah tahu ilmunya. Semoga saja kita ke depannya selalu istiqomah, selalu bersyukur gitu ya. Tidak ada kesombongan walaupun itu sebesar biji zarah dalam hati kita ya. Sama-sama berdoa ya teman-teman, semoga kita semua istiqomah dan juga dijauhkan dari sifat yang sombong dan selalu bersyukur ya. Amin ya robbal alamin. Nah teman-teman, hari ini itu saja ya vlog aku. Jangan lupa untuk selalu like, komen, dan share, dan juga subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.